Oke, di video kali ini kita akan berbicara tentang konsep dari Le Chatelier. Nah, sebenarnya Le Chatelier ini berbicara tentang suatu reaksi kesetimbangan di mana reaksi kesetimbangan itu bisa bergeser baik ke arah reaktan, berarti yang sebelah kiri, maupun bergeser ke arah produk berdasarkan faktor-faktor tertentu. Jadi, adapun faktor-faktor yang mampu mempengaruhi reaksi dari suatu kesetimbangan, artinya yang bisa membuat shifting ataupun pergeseran dari reaksi kesetimbangan, itu diantaranya adalah bisa faktor konsentrasi. Nah, jadi kalau misalkan konsentrasi di salah satu bagian, katakanlah di reaktan ditambah, akan bergeser ke arah produk, kayak gitu. Kemudian, apalagi nih? Selain konsentrasi, ada yang namanya pressure ataupun tekanan. Kemudian apa lagi setelah tekanan? Oh, volume. Nah, ini semua akan relate ketika kita berbicara tentang Le Chatelier Principle. Simpelnya, sederhananya adalah Le Chatelier itu berbicara tentang suatu reaksi kesetimbangan yang bisa bergeser baik ke arah reaktan maupun ke arah produk yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konsentrasi, tekanan, dan volume, gitu ya. Misalnya, kalau aku punya contoh reaksi kesetimbangan, kalau aku punya CaCO3 solid, oke. Dia akan mengalami suatu reaksi kesetimbangan yang membentuk CaO solid, oke, ditambah dengan CO2 gas. Sekarang kita masuk baru ke prosesnya. Jadi proses di mana konsep dari Le Chatelier ini bekerja. Misalkan kalau aku menambahkan ya CO2 gas. Jadi aku menambahkan konsentrasi CO2 gas. Kira-kira apa yang terjadi dalam reaksi ini? Kalau kita menambahkan konsentrasi CO2 gas, jadi reaksi kesetimbangan ini akan bergeser kemana? Ke arah reaktan. Jadi shifting ataupun bergeser ke reaktan. Sesimpel itu. Kalau misalkan persamaan kesetimbangan kimia ini, ya yang ada di contoh sini, kalau aku bikin KC-nya seperti apa, aku udah sempat menerangkan bagaimana cara menuliskan rumus KC dan KP, itu ada di video sebelumnya, kalian bisa cek lagi. Untuk bikin rumus KC, itu ada pengecualian, di mana yang hanya include, yang termasuk dalam persamaan kesetimbangan, oke, itu hanya fasanya, tidak semua. Salah satunya adalah yang bukan masuk ke persamaan KC, itu solid nggak boleh. Jadi yang bukan ya. Nah, jadi kalau misalkan aku bikin persamaan kesetimbangan ataupun KC dari reaksi ini adalah yang termasuk itu salah satunya adalah fasa gas. Oke. Jadi CO2. Nah, hanya kayak gini, simple persamaan kesetimbangannya gitu. Cuman KC konsentrasi CO2. Oke. Kalau misalkan Kp gimana di sama? Kp berarti P pressure. Jadi P itu maknanya adalah pressure. Yang memiliki pressure itu hanya gas. Makanya yang termasuk di sini adalah PCO2 doang. Nah, sekarang di sini kita akan lebih banyak main-main nih dengan hukum Le Chatelier. Kalau kita bicara tentang tekanan, terus bagaimana hubungannya dengan volume misalnya, atau nanti bisa hubungannya dengan suhu seperti apa. Oke? Kita masuk ke faktor berikutnya. Misalnya nih, sekarang kalau aku menambahkan, jadi aku increase ya, jadi menambahkan atau meningkatkan volume dari ya reaksi ini. Apa yang terjadi? Kalau misalkan aku meningkatkan volume dari suatu reaksi kesetimbangan ini, apa yang terjadi? Ketika volume naik, apa yang terjadi dengan konsentrasi gas? Bagaimana cara kita menjelaskannya dan apa persamaan yang membuktikannya? Ya enggak?
Kalau aku punya persamaan PV sama dengan nRT, ini kan adalah suatu persamaan gas, betul? Kalau P-nya aku modifikasi menjadi nRT dibagi V, boleh dong, ya enggak? Nah, di mana N per V ini, ya yang ini nih, adalah konsentrasi. Berarti konsentrasi dari suatu gas. Artinya, V ini yang menjadi fokus kita, yang volume ini. Ya, ketika volumenya ini dinaikkan, berarti ini kan meningkat. Karena V sama P itu berbanding terbalik, maka ketika V-nya naik, maka P-nya akan turun. Setuju? Jadi, P itu berbanding terbalik terhadap super V. Kayak gitu. Jadi, intinya ketika P-nya naik, justru V-nya turun. Kalau V-nya naik, maka P-nya turun. Berarti kalau misalkan V-nya naik, jadi kalau aku tambah volumenya, pressure-nya turun. Ya enggak? Pressure dari CO2-nya ini turun. Kalau pressure dari CO2-nya ini turun, maka konsentrasi akan seperti apa? Nah, pertanyaan ini akan aku hubungkan dengan suatu persamaan lagi. Yang mana P, tadi kan aku sempat menyebutkan bahwa N per V yang ada di persamaan gas ideal itu merupakan konsentrasi. Jadi aku bisa bikin konsentrasi CO2, kita masuk aja ke contoh soal ini ya, dikali R dikali T. Ketika pressure-nya turun ataupun ya volumenya itu meningkat, ketika volumenya meningkat, apa yang terjadi? Sedangkan pressure sama konsentrasi itu berbanding lurus. Ketika pressure-nya turun, maka konsentrasinya juga turun. Ya enggak? Iya dong. Berarti kalau misalkan pressure-nya turun, karena konsentrasi itu berbanding lurus dengan pressure ataupun tekanan, maka P-nya ini akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Oke, jadi P akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi ketika volumenya dinaikkan, maka yang terjadi adalah konsentrasi dari CO2 itu menurun karena pressure-nya menurun. Karena CO2-nya menurun, maka reaksi keseimbangan akan bergeser ke arah produk. Oke, geser ke produk gitu. Oke, geser ke, dia aku hapus dulu ya. Bergeser ke arah apa? Bergeser ke arah produk. Nah, kayak gitu. Jadi intinya ya. Sekarang tadi aku udah sempat mengulang-alik rumus. Dari sini yang harus diambil kesimpulan adalah pertama, bahwa P ini berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi kalau P-nya naik, maka konsentrasi dari gasnya itu juga naik. Dan P berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau P-nya naik, volumenya turun. Oke. Jadi ini aku merahin. Ya, ini cukup penting, jangan sampai dilupakan, oke. Kemudian, sekarang kita ke faktor-faktor berikutnya nih. Sekarang bagaimana ini sangat penting ketika kita berbicara tentang kesetimbangan hukum Lacet-Taylor ini ya. Poin ketiga, kalau misalkan aku tambahkan dengan gas. Jadi aku tambahkan dengan apa? Misalkan gas, tapi gasnya ini adalah gas inert. Misalkan aku tambahkan dengan argon, misalnya gas argon. Apa yang terjadi? By the way, argon itu adalah salah satu dari gas inert. Oke, kalau dia gas inert, artinya dia tidak bereaksi. Jadi dia nggak bereaksi nih di reaksi kesetimbangan ini. Nah, sekarang kalau dia ditambahkan di suatu reaksi kesetimbangan, kira-kira apa yang terjadi? Kalau misalkan di dalam suatu sistem tersebut kita punya gas CO2, kita tambahkan gas argon, kira-kira apa yang terjadi? Jadi gas, kemudian ditambahkan gas lagi, oke? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pressure-nya itu meningkat. Jadi total tekanan dari suatu sistem kesetimbangan itu meningkat. Total
tekanan. Karena apa? Gas menghasilkan tekanan, kayak gitu. Total tekanan naik. Pertanyaannya, dia mempengaruhi reaksi kesetimbangan nggak? Nah, jangan lupa Kc ataupun Kp, P, CO2. Artinya yang mempengaruhi suatu reaksi kesetimbangan hanya tergantung dari PCO2. Kenapa? Karena persamaan reaksinya ataupun persamaan kesetimbangannya yang di pressure, bagian pressure-nya, konstanta pressure pada reaksi kesetimbangan ini hanya bergantung dengan PCO2. Jadi ini tuh udah pakem secara persamaan. Kp sama dengan PCO2. Kalau ditambahkan gas lain yang tidak include di reaksi kesetimbangan ini, tidak akan membuat reaksi kesetimbangan ini bergeser kemanapun. So, jadi yang paling penting intinya adalah, ini aku merahin, ketika aku tambahkan dengan another gas-gas yang lainnya yang tidak include di reaksi kesetimbangan ini, apalagi yang ditambahkan adalah gas inert, tidak bereaksi, maka yang paling terpenting tekanan PCO2-nya sama. Ketika sama, berarti nggak ada pergeseran dong. Jadi tidak ada pergeseran. Sesimpel itu. Oke, tidak ada pergeseran. Simple karena persamaannya Kp sama dengan PCO2. Nggak ngaruh sama gas lain. Walaupun P total dari sistemnya itu nambah. Cuman kesetimbangannya akan tetap. Dia hanya bereaksi berdasarkan ya CaCO3 menjadi CaO dan CO2. Only CO2 yang berpengaruh. Kayak gitu. Oke. Sekarang aku balik aja ke slide berikutnya. Kalau misalkan ya di berikutnya aku tambahkan dengan tambah CaCO3. Oke, sekarang di faktor ketiga ini aku coba nih menambahkan CaCO3 ke dalam reaksi kesetimbangan yang kita punya. Pertanyaannya sekarang, apakah karena kita tambahkan CaCO3 di sebelah kiri, apakah reaksinya akan bergeser ke arah kanan? Kan kayak gitu pertanyaannya. Jawabannya, karena CaCO3 itu dalam fasa solid, oke, dimana kesetimbangan itu, fasa solid itu tidak di-include ke persamaan kesetimbangannya. Karena dia hanya ngaruh di gas dan liquid. Oke. Makanya karena persamaannya itu hanya bergantung dari gas dan liquid, maka ketika ditambahkan CaCO3 di mana solid itu tidak ngaruh di suatu kesetimbangan, makanya tidak ada pergeseran. Jadi tidak ada pergeseran. Kenapa tidak ada pergeseran? Dia simple karena secara persamaannya ya itu tidak masuk karena Kc sama dengan Kc sama dengan konsentrasi CO2. Ini khusus di contoh soal ini ya, kayak gitu. Jadi Kc sama dengan konsentrasi CO2. Dia tuh ngaruhnya hanya di CO2. Oke. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan ke poin terakhir dari pembahasan tentang Le Chatelier ini, di mana poin terakhir ini akan menjadi suatu tambahan informasi bagi kalian. Sekarang, bagaimana jika suatu reaksi kesetimbangan tersebut aku tambahkan dengan katalis? Nah, gimana ceritanya? Apa yang terjadi kalau reaksi kesetimbangan tersebut aku tambahkan dengan katalis? Apakah dia bergeser atau tidak? Pertama-tama, aku yakin kalian sudah familiar dengan yang namanya katalis. Katalis secara general adalah untuk mempercepat reaksi. Bagaimana katalis bisa mempercepat suatu reaksi? Dengan cara menurunkan energi aktivasi, ya kan? Jadi, kalau aku bikin suatu diagramnya, oke, katakanlah diagram pertama sebelum ditambahkan katalis, bentukannya seperti ini nih, oke. Di mana yang sebelah kiri ini adalah bagian awalnya dan sebelah kanan adalah bagian produknya. Nah, by the way, produk energinya ini akan lebih rendah daripada starting point-nya ataupun awalnya. Jadi, bentukan dari grafik energi aktivasi ataupun diagram energi suatu reaksi
dilambangkan seperti ini. Artinya apa, Dis? Ketika suatu reaksi ingin berlangsung, sama seperti halnya kita ingin berolahraga. Untuk berolahraga, kita memerlukan sejumlah energi. Sama seperti reaksi kimia, ketika reaktan itu ingin bereaksi, mereka harus memerlukan sejumlah energi. Supaya apa? Supaya energi tersebut ya digunakan untuk bereaksi. Nah, yang menjadi energi aktivasi adalah barrier ini nih. Jadi untuk dia bisa bereaksi, dia harus melampaui energi ini. Nah, yang menjadi masalah penggunaan katalis di sini menjadi penting. Kenapa? Ketika gap ini ya dari sini nih ya, luasnya ini terlalu jauh. Jadi energi yang diperlukan itu terlalu jauh nih gapnya. Disinilah muncul konsep dari katalis, di mana katalis akan lowering grafiknya ini menjadi yang awalnya kira-kira seperti ini, startingnya sama, tapi puncaknya ini dia turunin nih. Nah, kayak gitu. Nanti menghasilkan produknya juga akan lebih rendah energinya. Kayak gitu. Jadi, barrier ini, gapnya ini akan lebih rendah kan? Jadi dia lebih gampang mencapai puncak energi aktivasinya. Karena dia harus ngelewatin puncak ini supaya dia bisa menghasilkan produk. Jadi energi di puncak ini kebutuhannya segitu harus terlewati. Intinya kayak gitu. Somehow dalam beberapa reaksi kimia memang ketinggian ininya energi yang dibutuhkannya kayak gitu. Jadi penggunaan katalis menjadi penting. Oke. Sekarang pertanyaannya ketika dia ditambahkan ke reaksi yang sudah setimbang atau reaksi yang sudah equilibrium, gimana? Apa yang terjadi? Oke, dengan adanya penambahan katalis, dengan energi ini menjadi rendah, maka proses reaksi kan akan lebih cepat, ya dong? Oke, makanya pembentukan ke arah produknya akan semakin cepat. Tapi jangan lupa ini adalah reaksi reversible ataupun reaksi kesetimbangan. CaO ditambah CO2 bisa balik menghasilkan CaCO3 secara nggak langsung. Karena energinya yang di bagian produk juga lebih rendah, maka energi di sini bisa dipakai untuk kembali bereaksi. Akhirnya ke kanan lebih cepat, secara bersamaan pembentukan kereaktannya juga semakin cepat. Alhasil apa? Dengan penambahan katalis tidak bergeser sama sekali. Jadi reaksi kesetimbangan tidak ada pergeserannya. Nah, tidak ada pergeseran. Kayak gitu. Oke. Ini adalah tambahan informasi buat kalian semua dan moga-moga nih penjelasan kali ini menguatkan pemahaman kita tentang konsep dari Le Chatelier dan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kesetimbangan secara general. Ada konsentrasi, tekanan, dan volume. Oke?